Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Udah cukup lama ya saya tidak upload video ya, semingguan mungkin ya. Nah kali ini saya akan menginfokan ya mengenai emiten keramik nih, salah satu emiten keramik di bursa saham kita yang rutin ya bagi dividen, dan dividennya lumayan besar ya. Dan semingguan ini ada dua berita positif ya yang mungkin bisa memberikan katalis ya untuk harga sahamnya, maupun mungkin nanti akan bisa meningkatkan kinerjanya ya, alias pendapatan maupun profit dari emiten ini. Oke. Nanti kita bahas juga ya, kita review ya laporan keuangan kuartal satunya seperti apa gitu ya. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi emiten yang akan kita bahas ini adalah Arna ya, PT Arwana Citra Mulia dengan kode ticker ARNA ya, dimana dia didirikan di tahun 93 ya, lalu IPO di tahun 2001 ya, awalnya masuk papan pengembangan nih, baru masuk papan utama 3 tahun setelahnya ya, di tahun 2004. Nah ini produknya ya sesuai tadi judul ya, dia perusahaan keramik ya, dimana di sini ini merek dagangnya ya, Arna Tiles, lalu ada Uno ya, dan juga Arna. Dia punya pabrik di 5 lokasi ya, benar ya 5 ya, ya benar ada 5 ya, di Tangerang, di Serang, di Gresik, lalu ada juga di Pulau Sumatera ya, di Ogan Ilir ya, lalu juga satu lagi di Mojokerto ya. Jadi ada 4 di Pulau Jawa, 1 di Pulau Sumatera ya. Nah ini yang di Tangerang ya, plan satunya yang pertama berdiri ya tahun 95 ya. Jadi awalnya tuh kapasitas produksinya 2,8 juta meter square ya per tahunnya, lalu saat ini sudah jadi 3,78 ya, 3,78 juta meter persegi per tahun ya. Begitupun yang di Serang ya, ini naiknya lebih tinggi lagi deh. Di awal didirikan tuh hanya 4,5 juta meter persegi, sekarang sudah 19,5 juta ya. Gila, itu naiknya berapa ya? 4 kalinya ya, dari tahun 97 sampai dengan sekarang ya. Begitupun yang di Gresik ya, naik dari 3,6 juta sekarang sudah jadi 18 juta. Yang di Ogan Ilir juga dari 8 juta naik ke 12 juta. Yang di Mojokerto juga awalnya 8 juta sekarang sudah 15 juta ya. Dan dia juga sedang mengembangkan ya, bukan mengembangkan, udah jadi nih ya, plan yang 5C ya. Jadi ekspansi lah di Mojokerto ini ya, sudah diresmikan di September 2023. Jadi intinya dia terus berkembang ya, sejak tahun 95 kapasitas produksinya terus meningkat ya, baik di plan 1 sampai dengan plan 5-nya. Nah kalau dari total subdistributor dan outlet ya, ini secara total ya, secara nasional bisa dilihat di sini dari tahun 2023 sampai 2024 tidak ada penambahan ya subdistributor ya, tapi outlet itu bertambah ya, dari 37.556 outlet menjadi 37.892 outlet. Nah di Pulau Sumatera ya, itu ada peningkatan jumlah outlet ya dari 2023 ke 2024, begitupun Jawa, Bali, begitupun di Kalimantan ya, Sulawesi naik juga ya. Nah di Ambon nih jadi 0 ya, sejak tahun 2017 dia jadi 0 nih, tidak ada subdistributor maupun outletnya nggak ada ya. Untuk di Serang dia stagnan ya, dari 2015 sampai 2024 ya, cuman 1 ya, di Serang lagi, di Sorong ya, di Papua. Di Jayapura juga dia ya stagnan lah sejak 2015 sampai 2024 ya, tidak ada perkembangan, tidak ada penambahan subdistributor maupun outlet ya. Jadi tadi yang terus makin berkembang adalah di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Oke, lalu ini kinerja produksi keramiknya ya, bisa dilihat sini produksi per tahunnya ya, itu terus meningkat ya. Kalau kita lihat ya 36 ya, terus meningkat ya. Di tahun 2022 juga ya, dibandingkan 2021 meningkat ya. Nah di 2023 terus jadi penurunan ya, bisa lihat sini. Di tahun 2022 kan 70,6 juta meter persegi, di tahun 2023 turun tuh hanya 62 juta ya.
Lalu untuk utilitas ya, pemanfaatan kapasitas terbatas pemanfaatan kapasitas terpasang ya alias utilitas itu di tahun 2003 92% ya. Terjadi penurunan juga ya, karena di tahun lalunya dia lebih dari 100% nih, 110% ya. Jadi produksinya itu melebihi kapasitas terpasang nih ya. Digenjot terus ya di tahun 2002, tapi di 2003 terjadi penurunan. Oke, sedangkan untuk margin laba bersihnya ya di tahun 2023 juga itu terjadi penurunan ya 18% ya, dimana di tahun 2022 tuh paling tinggi ya. Dari 2014 sampai 2022 tuh yang paling tinggi di 2022 ya 22%. Nah di 2023 terjadi penurunan tuh ya dari margin laba bersihnya, berarti dia mungkin ada biaya produksi yang naik gitu ya, sehingga margin laba bersihnya tuh turun. Oke, ini adalah komposisi kepemilikan saham dari Arna ya, dimana ini Februari 2024 ya, komposisinya seperti ini, dimana paling besar itu masyarakat ya 46,68% ya. Lalu ada pribadi nih, Tandean Rustadi ya, yang memiliki 37,32%, baru ada PT Supakreasi ya 14,51%. Dan di Juli itu sudah berubah ya komposisinya ya, dimana masyarakatnya berkurang ya dari 46% jadi 40%. PT Supakreasinya sama, Bapak Tandeannya juga sama, tapi di sini ada yang baru nih, entitas baru masuk ya, BBH Luxembourg Fidelity Funds ya. Jadi ini mungkin manajer investasi ya atau reksadana ya yang masuk ya. Jadi dia sekarang memiliki 5,06% ya. Itu berarti ada perpindahan dari saham yang dimiliki masyarakat pindah ke si Fidelity Funds ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ya ke berita yang tadi ya, dua berita positifnya apa sih, lalu juga rasio-rasio keuangannya. Sebelum kita lanjut ke sana, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir ya di channel ini ya untuk mensubscribe, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sekarang sudah bisa mensupport channel ini ya dengan cara membeli super thanks. Oke, ini adalah berita positif yang pertama ya. Sebenarnya dari minggu lalu ya, tanggal 4 atau tanggal 5 ya, berita pertamanya keluar itu ya, di mana Headline tuh mengatakan ya impor keramik Cina tuh akan dikenai pajak ya sebesar 200% ya, karena diduga dia melakukan aktivitas dumping lah gitu ya. Jadi di sini Komite Anti Dumping Indonesia ya mengatakan bahwa impor keramik dari Cina terbukti dumping ya, dan akan dikenai tambahan pajak berupa bea masuk anti dumping. Nah itu siapa nih, PLT Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil ya, di tanggal 9 Juli ini mengatakan usulan bea masuk anti dumping untuk keramik Cina itu terbesar hingga mencapai 199% ya. Namun tarif sebesar itu akan dikenakan kepada perusahaan atau importir yang tidak kooperatif ya. Jadi diklarifikasi oleh si PLT Dirjen ini mengatakan bukan pukul rata semua impor keramik Cina itu dikenai 200% ya, tapi hanya untuk yang importir tidak kooperatif ya. Importir tidak kooperatif nih maksudnya gimana juga nggak tahu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi buat yang tidak kooperatif aja ya. Jadi di sini ada 37 perusahaan lainnya yang tidak kooperatif ya. Jadi udah diidentifikasi tuh perusahaan tidak kooperatif ya. Lalu yang menjelaskan hasil penyidikan Kadin terkait pengenaan BMAD akan dikenakan kepada importirnya, sementara perusahaan yang kooperatif tidak akan dikenakan BMAD sampai 200%. Jadi untuk yang kooperatif itu akan dikenakan bea impor 140%, ada juga yang 100%, ada yang 139%. Gitu. Jadi bervariasi ya, tidak semua dipukul rata ternyata nih. Ya, namun kebijakan ini belum resmi berlaku karena masih menunggu persetujuan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ya. Setelah itu akan diteruskan kepada Menteri Keuangan. Ya, tapi karena beritanya udah berhembus seperti ini ya, itu mengerek ya harga saham si Arna ya di minggu lalu ya, sampai hari ini juga masih naik ya. Ya, jadi itu berita positif yang pertama ya. Jadi belum diresmikan, tapi karena udah diberitain tuh jadi katalis untuk si Arna ya. Nah, berita positif kedua ya, ini ada berita di Senin 8 Juli ya, pemerintah putuskan kebijakan HGBT 7 kelompok industri dilanjutkan. Seperti teman-teman tahu ya,
Sejak pandemi ya kalau nggak salah ya 2020 atau 21 itu kan ada kebijakan menjual gas kepada 7 industri ya dengan harga flat gitu ya, $6 ya, $6 per MMBTU ya. Nah, itu kan akan berakhir di tahun 2024 sebenarnya, tapi akhirnya dilanjutkan lagi nih ya. Sampai kapan nih belum ditentuin ya, tapi ini akan menjadi katalis positif untuk industri-industri yang akan mendapatkan harga HGBT $6 ini ya. Jadi 7 kelompok industri tersebut adalah industri pupuk ya, petrokimia, olefkimia, baja, keramik, gelas kaca, dan juga sarung tangan karet ya. Jadi baja juga akan ketiban rezeki nih ya, karena kebijakan $6 ini akan dilanjutkan ya. Berarti ada apa aja tuh, ISSP, keras ya, GDST. Lalu untuk gelas kaca tuh seperti Mulia ya, MLIA. Lalu ada sarung tangan itu emiten apa sarung tangan ya, Mark ya, MARK ya. Oke, jadi itu adalah 2 berita positif ya untuk keramik. Tapi ini mungkin jadi tidak berita positif ya untuk si perusahaan gas negara ya. Kalau teman-teman perhatikan di hari Senin itu ya, di hari Selasanya ya, saham Pegas itu turun cukup dalam ya, kemungkinan besar karena pengaruh keputusan pemerintah yang melanjutkan HGBT ini ya. Sehingga dari Selasa tuh saham Pegas turun cukup dalam ya. Oke, seperti itulah 2 berita positifnya ya untuk si Arna ya, mulai dari yang dia akan dapat gas murah dan juga impor keramik dari Cina ya, yang akan dinaikkan ya. Oke, kalau kita lihat ya laporan keuangan 2023 dari Arna ya, revenue-nya tuh turun 5,38% dan profitnya turun 22,72% ya. Dan performa penurunan ini juga berlanjut ya di kuartal 1 karena revenue-nya masih turun 4% ya dibandingkan kuartal 1 2023, begitupun profitnya turun 27,88% ya. Oke, jadi revenue-nya ya turun 4%, lalu dia beban pokok penjualannya juga naik 4,21% sehingga laba kotornya turun 16% ya. Dan setelah dipotong beban-beban dan juga pendapatan lain-lain ya, itu revenue-nya, laba bersihnya jadi turun ya. Laba usahanya jadi turun 26,67. Kalau kita bisa lihat di sini dia terjadi selisih kurs ya, dimana tahun lalu dia itu laba selisih kurs sebesar 4,9 miliar, tapi sekarang dia mengalami kerugian selisih kurs nih 1,3 ya. Nah, itu yang menyebabkan laba kotornya turun 16%. Tapi laba usahanya turun jadi lebih dalam lagi ya, 26,67. Oke, laba tahun berjalan, laba bersihnya yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu turun 27,88%. Jadi ya normal ya, dari 26% terus turun ke 27%. Jadi nggak ada aneh-aneh di sini ya. Pendapatan keuangannya ya turun dikit ya. Lalu beban pajak penghasilannya sebenarnya turun banyak nih ya, dari 41 miliar jadi 29 miliar ya. Oke, lalu kita lihat juga transaksi dengan pihak-pihak berelasi ya. Ini saya ingin menceritakan aja kalau dia itu transaksinya paling banyak ya dengan PT CSAP ya, karena dia ada kerjasama dengan si Catur Sentosa Adiprana ini ya, yang pemilik Mitra 10 ya. Bisa dilihat sini penjualannya kepada PT Catur Sentosa itu sampai mencapai 68% ya, 68,69% ya. Oke, jadi kalau terjadi apa-apa dengan Mitra 10 nih ya, itu akan berpengaruh terhadap si Arna nih ya, karena dia penjualan terbesarnya kepada si PT Catur Sentosa Adiprana ini. Oke, lalu di Public Expo bulan Maret ya, itu ada pertanyaan yang mengenai ini dulu lah ya, ekspor ya. Selain ke Malaysia, mohon elaborasi apakah produk Arna sudah diekspor kemana saja dan apakah akan membidik negara lain ya di tahun ini, misalnya ke Eropa. Nah, itu jawaban dari manajemen adalah terkait kontribusi penjualan ekspor, perseroan masih tetap fokus utamanya memenuhi dahulu permintaan pasar domestik. Jadi boleh dikatakan bahwa untuk segmen ekspor perseroan tidak terlalu agresif ya. Jadi dia mengakui memang tidak terlalu agresif untuk mengekspor gitu ya. Mungkin kalah saing juga lah dengan harga Cina yang mahal gitu. Jadi dia fokus ke domestik saja ya.
Lalu disebutkan bahwa ada peluang menyalurkan ke IKN ya. Plan mana yang akan memasuk ke IKN? Apakah sampai saat ini sudah ada permintaan dari IKN? Nah, itu dijawab ya, terkait dengan peluang IKN, perseroan sesungguhnya memiliki peluang dan keunggulan. Perseroan bisa menunjukkan menunjukkan sertifikasi industri hijau dan TKDN rata-rata sudah di atas 80% ya. Jadi materi-materi yang dipakai untuk membangun IKN tuh kayaknya disyaratkan ya, TKDN-nya harus di atas berapa gitu ya. Saya lupa ya, bisa teman-teman googling ya, mungkin harus di atas 70% mungkin ya, tapi silakan teman-teman cek. Lalu dilanjutkan di sini ya, manajemen menjelaskan, namun kalau dilihat mayoritas kebutuhan untuk IKN adalah keramik atau granit dengan ukuran paling kecil 60 x 60 ya. Bahkan ada yang sampai 60 x 120. Nah, untuk produk granit perseroan ini ya, produk granit yang dimiliki oleh Arna baru memiliki jenis produk tersebut di bulan April tahun lalu. Ya, jadi baru April tahun lalu dia memproduksi keramik ya atau granit yang dibutuhkan di IKN ya. Namun perseroan semakin optimis karena dalam perjalanan waktu melalui para distributor di daerah ternyata permintaan dari segmen real estate meningkat ya. Nah, ini udah di luar IKN berarti ya. Jadi developer tuh malah meningkat tuh permintaannya di tahun ini ya, seperti Sumarekon, Sinarmas ya, dan beberapa BUMN. Lalu yang di atasnya ketinggalan ya. Jadi di tahun ini perseroan memperkuat pemasaran dengan pembentukan divisi project dengan tujuan utama untuk bisa menangkap peluang di IKN ya. Jadi dia yakin lah permintaan akan meningkat ya di Kalimantan karena ada pembangunan di IKN ya. Dan pertumbuhan penjualan perseroan di tahun 2003 memang secara meter persegi itu menurun, namun khususnya di Kalimantan Timur terjadi pertumbuhan double digit ya. Jadi di tahun 2023 juga di Kalimantan Timur tuh udah terjadi pertumbuhan double digit ya. Jadi pertumbuhan ini salah satunya karena kehadiran IKN ya. Jadi kalau nanti IKN pembangunan lancar ya, berlanjut terus, itu pasti akan berdampak positif kepada Arna ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bagian rasio, di mana kita bandingkan dengan dua emiten lain ya, yang bergerak di keramik juga ya, produsen keramik ya, yaitu CAK dan juga IKAI ya. Di mana di sini earning per share Arna 57,44 ya, beda tipis dengan CAK di sini yang paling tinggi ya, 59,52. Lalu untuk PER ini Arna udah cukup tinggi ya. Kalau dibandingkan dengan CAK ya, jadi 12 dia, sedangkan CAK hanya 3,02. Untuk PBV juga dia terlihat tinggi ya kalau dibandingkan CAK ya. CAK ini masih di bawah 1 ya, 0,93, sedangkan Arna sudah 2,96. Untuk ROE juga CAK itu paling tinggi ya, 30%-an, sedangkan Arna tuh hanya 24 ya, bukan hanya sih ya. Ya gede lah, 24,51 ya. Nah, kalau IKI ini cuma 0,68 ya. Untuk DER juga Arna masih lumayan bagus ya, masih sehat lah ya, hanya 0,62, sedangkan CAK ini cukup tinggi nih hutangnya, 1,12 ya. Untuk IKI di sini yang paling kecil ya, 0,57. Tapi ini IKI harga sudah 7 nih. Ini masuk UMA kali ini ya, masuk ke full call auction kayaknya nih si IKI ya. Bisa teman-teman cek lah ya. Kalau secara rasio seperti ini memang CAK yang paling bagus ya, PR yang paling rendah, PBV juga paling rendah, ROE yang paling tinggi ya. Cuman keunggulannya Arna itu adalah dia rutin bagi dividen ya, sedangkan CAK ini belum bagi dividen ya, seingat saya. Bisa teman-teman cek juga. Jadi kalau secara rasio memang lebih menarik CAK ya, lebih bagus gitu. Tapi secara kalau disuruh pilih mana, saya tetap pilih Arna sih kayak daripada CAK ya, karena Arna rutin bagi dividen sedangkan CAK belum gitu ya. Kalau teman-teman sendiri gimana? Lebih milih Arna atau CAK ya dalam emiten keramik ya? Silahkan tuliskan di kolom komen. Oke, sekarang kita masuk ke rasio PER dari Arna ya. 5 tahun terakhir dia rata-ratanya di 13,74, sedangkan saat ini diperdagangkan di 12,51 ya. Jadi memang rata-rata PER-nya ini tinggi ya, 13,74 ya. Dan berarti saat ini dia masih under value ya berdasarkan historis PER-nya. Bagaimana dengan PBV-nya? Sama ya, dia juga secara historis PBV masih under value ya, di mana rata-rata PBV-nya di 3,75 dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 3,17 ya, dengan book value saat ini di 217,79. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar Arna ini adalah ketika PBV-nya 3,75, maka harga wajarnya ada di 816,17 ya. Dan di tanggal 10 Juli ini dia closing di harga 690 ya, sehingga margin of safety-nya masih lumayan lah, 18,3%.
Dan ini ada chart dari Arna ya, dia paling tinggi all time high-nya sempat di 1100-an ya, 1150 mungkin ya, itu di tahun 2022. Dan kalau kita lihat chartnya di sini ya, dia kan sempat turun cukup tajam ya, lalu di sini terlihat kayak ada mau bangkit ya, dimana dia membuat ya bisa break resisten ini ya, membuat apa higher high ya, lalu juga membuat higher low ya. Tapi akhirnya support ini apa kok jadi tiba-tiba lupa saya, break ya, support ini bisa dijebol ya 635 ya, sehingga dia langsung ambrol tuh ya, ambrol cukup jauh ya sampai ke 560 ya. Dan setelah itu ya, ini kayaknya minggu lalu kan ya, mulai ada berita tentang impor keramik Cina akan ditingkatkan ya, lalu ada lagi ditambah HGBT tetap $6 ya untuk 7 industri. Nah, itu yang membuat dia naik terus ya di 4-5 hari terakhir ya. Oke, dengan saat ini ya supportnya ada di 660 ya, 690, lalu support selanjutnya ada di 565 ya. Dan di resistennya ada di 745 ya. Nah, kalau supportnya 565 ini jebol, berarti support selanjutnya ada di 535, 545 ya. Sedangkan resisten di atasnya selanjutnya adalah di 795 dan juga di 925 ya. Dan dia naik dengan volume yang sangat tinggi juga nih ya. Jadi sangat menarik, tapi untuk yang belum masuk saya sih menyarankan jangan entry di harga sekarang ya, karena resikonya sih kayaknya lebih besar ya dibandingkan reward ya, karena resikonya dia bisa aja turun sampai retest support 565 ini ya. Sedangkan rewardnya kan cuma hanya sampai 745 ya. Jadi tunggu aja di sini ya, apakah dia akan balik ke bawah lagi gitu ya untuk retest ya, mungkin dia ke 570, 575 ya. Atau dia bahkan bisa naik ke 745 ya. Jadi sebaiknya lihat dulu ya, apakah dia bisa break resisten 745 ini gitu ya. Jadi kalau dia break 745, dia mungkin lalu akan sideways di sekitar situ ya, di sekitar 745 ya. Nah, itu mungkin lebih aman untuk entry di situ ya, atau dia entry di bawah ya ketika dia retest support 565 ya. Itu sih saran dari saya karena agak terlalu berisiko ya kalau entry di harga 690 ini. Tapi secara jangka panjang memang sangat menarik ya, karena tadi ya HGBT-nya akan tetap $6, dan kalau benar-benar si importer yang tidak kooperatif itu akan dikenakan pajak 200%, itu juga akan mengurangi ya jumlah keramik yang beredar di pasaran, sehingga mungkin Arna bisa meningkatkan penjualannya gitu ya. Jadi ya dimasukin aja dulu ke watchlist teman-teman lah Arna ini ya, sambil dilihat perkembangan dia harganya kemana ya. Oke, kalau secara EMA ya, dia secara short term ya sudah uptrend ya, tapi secara long term masih downtrend ya. Dia sempat melewati EMA 200 tapi akhirnya closing di bawah EMA 200 ya. Dan seperti saya bilang ya, dia juga rutin bagi dividen dengan dividen cukup besar ya, dimana dividen dia bulan April kemarin sudah bagi dividen dengan dividen yield sekitar 6%-an ya, dan di tahun lalu juga itu di 5% ya. Jadi bisa dilihat sini ya, 6%, 5%. Jadi cukup besar lah menurut saya, dan rutin juga tiap tahun ya, bahkan ketika pandemi pun dia bagi dividen gitu. Jadi ini salah satu faktor yang membuat Arna menarik ya dibandingkan CAC ya, walaupun tadi CAC secara per PBV lebih terlihat lebih murah ya, alias lebih kecil gitu ya. Nah, itu saja informasi dari saya ya. Sekali lagi saya tunggu komen teman-teman ya untuk industri keramik. Teman-teman lebih suka Arna atau CAC gitu ya, atau malah ada yang lebih suka IKAI tadi ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata sukses.